syukur kami, sembah kami yang terbaik, sebab Engkau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan bersama, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Mari sembah Dia, kami bersyukur haleluya. buat kebaikan-Mu, Yesus. Syukur bagimu Tuhan, Menyertai setiap langkah kami. terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Roh, Haleluya. kami gak sanggup jalan sendiri. Haleluya. Tuntunan Roh Kudus, Terima kasih Tuhan. ini syukur kami, ini sembah kami. Bersyukur. Semua yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
ada sekarang sebagaimana kami ada. Kami tahu dan kami percaya semua tidak lepas dari anugerah-Mu. Semua tidak lepas dari kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada hal lain yang mau kami berikan selain daripada hidup kami. Karena kami tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini menyukakan Engkau. Ini cara kami membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, hari ini kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu. Dan kami mau katakan dalam hidup kami, hati kami ada karena Engkau. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari nyanyikan lebih tinggi, lebih sungguh dengan segenap hatimu. Katakan bersama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kami percaya semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan pagi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memulai hari kami dengan firman yang daripada Tuhan. Biarlah semua itu boleh termateraikan dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi bagian yang penting dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam seri kelima daripada doa Bapa kami ya. Yang lalu kita sudah membahas sampai pada ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi saya ingin kita bersama-sama untuk melihat ya, saya akan membacakan doa Bapa kami kepada saudara supaya kita semua boleh mulai merenungkan dari awal. Dikatakan Matius 6 ayat 9 ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, itu topik yang akan kita bawa. Ya, keempat ya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kita membahas mengenai topik janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, pirasmos. Pencobaan itu bahasa Grekanya ditulis, bahasa Grekanya adalah pirasmos. Ya, pirasmos itu pencobaan itu ada 3 macam, saudaraku. 1 sifatnya tes, 2 sifatnya trial, 3 sifatnya temptation. Ya. Yang tes itu, ya kita semua tahu tes ya. Tes itu seperti ujian. Bahwa setiap daripada kita tuh perlu untuk menghadapi tes. Ya kalau anak sekolah, misalnya anak saudara sekolah, dikirim ke sekolah ya, anak SD, anak SMP, SMA dikirim sekolah. Terus tiba-tiba di sekolahnya enggak ada tes. Kira-kira saudara mau enggak ngirimkan anaknya sekolah ke sekolah yang enggak ada tesnya? Ya mungkin saudara akan mikir, loh kalau enggak ada tesnya tuh saya bagaimana bisa tahu anak saya ini ngerti enggak ilmu yang dipelajari? Ya kan seperti itu kan. Bahkan yang lalu pernah ada wacana, oh enggak usah pakai tes, enggak usah pakai ujian. Pokoknya selesai sekolah ya sudah lah. Terus kalau selesai sekolah ya sudah. Sekarang sebagai misalnya orang itu yang sudah selesai sekolah tanpa tes itu cuman lulus gitu aja. Terus habis itu mengelamar kerjaan. Bagaimana yang pemilik perusahaan itu ngerti bahwa orang ini betul-betul menguasai bidang yang dia sekolah. Kalau tidak ada tesnya. Jadi tes itu penting. Tes itu sesuatu yang harus kita hadapi ya. Kita ngomong mungkin ujian, tes, pencobaan ya. Itu bagian yang harus kita hadapi dan alami. Ya mungkin banyak dari kita ngomong atau melakukan ya. Kalau di Indonesia ini banyak orang tua yang begitu sayang sama anaknya sehingga apa? Seringkali dalam kehidupan tuh anaknya dipermudah kehidupannya. Ya, ketika anak ini mengalami hidup yang mudah, dia tidak pernah mengalami tes, tidak pernah mengalami ujian. Contoh gini, waktu saya pertama kali ke Amerika, saya dulu usia SMA ya 18. Habis itu saya berangkat sekolah di Amerika. Nah, biasa sebagai anak muda di Indonesia yang sekolah pelajar di Indonesia, hidupnya kan ya mohon maaf sangat manja ya dibandingkan dengan orang-orang yang di luar negeri. Karena apa? Kita punya asisten rumah tangga, kita semua kita tidak usah lakukan. Bahkan membersihkan kamar pun kita tidak usah membersihkan kamar. Mencuci pakaian, menyetrika tidak pernah kita lakukan. Makan pun kita tidak pernah bingung. Bahkan seringkali kita ambil air minum pun kita tidak mau. Kita memanggil orang untuk mengambilkan air minum. Semua disiapkan. Mandi pun semua disiapkan. Sehingga membuat kita ini tidak bisa belajar untuk independen. Sehingga ketika saya waktu pertama kali ke Amerika, saya tidak menghadapi tes. Saya tidak pernah menghadapi ujian. Saya bingung, saudara. Saya pas datang itu pas bulan Januari ya. Di sebuah kota di Milwaukee itu salju. Wih, dinginnya. Ya kita orang tropik ya. Saya tidak pernah merasakan salju. Saya waktu transit di Hong Kong sama mampir ke Jepang pun tidak ada salju. Cuman sudah dingin. Wah, begitu masuk ke Milwaukee salju, saudaraku. Min 15 derajat. Min 10 derajat. Paling hangat itu min 5 derajat. Wah, hari pertama mimisen. Wah, diantar sama kakak saya beli makanan di McDonald. Makanlah McDonald. Udah pulang, terus di rumah. Masa enggak bisa, semua enggak ngerti, bingung. Akhirnya saya tinggal di sebuah rumah American Family. Saya sewa sebuah kamar dan saya tiap hari kan belajar bahasa waktu sekolah. Ke sekolah ya makanya di sekolah. Pertama datang enggak bisa ngomong Inggris. Bingung. Waktu dengerin juga, ngomongnya kok cepet enggak ngerti. Akhirnya apa? Apa yang kita lakukan? Kita beli makanan dari
vending mesin. Saudara tahu vending mesin? Kotak apa itu mesin makanan itu dimasukin duit keluar, ada sandwich. Waktu itu pilihan cuma sandwich yang dingin ya, bukan yang seger ya. Terus roti, coklat dan ini. Jadi pilihan cuma, jadi apa yang terjadi? Saya berusaha untuk belajar masak, enggak bisa. Akhirnya saudaraku saya cuma makan yang dari vending mesin. Dan dalam jangka waktu sekian bulan ya, sebulan 2 bulan itu saya kehilangan bobot sampai 11 kilo. Itu karena saya tidak pernah mengalami pencobaan yang bersifat tes. Sehingga ketika saya masuk ke dalam level seperti itu saya mengalami satu penderitaan. Tapi hari ini saudaraku, saya suka masak, saya bahkan senang melihat resep masakan, masak macam-macam masakan. Ya, itu setelah saya melewati tes. Jadi satu bagian dari 3 pencobaan Pirasmos itu adalah tes yang saudara dan saya harus hadapi dalam kehidupan. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk melalui pencobaan itu supaya kita menjadi orang yang lebih tangguh. Kita menjadi orang yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Ya, sama seperti anak sekolah, supaya mau belajar, supaya mau menguasai bidang yang dipelajari, dan ketika dia bekerja di kehidupan nyata, dia akan bisa berhasil dalam pekerjaannya. Itu adalah satu bagian dari pencobaan, yaitu namanya tes. Harus setiap daripada kita itu mau untuk menghadapi itu. Kedua, trial. Trial ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita harus hadapi, ya. Suatu proses yang kita harus hadapi yang mungkin kita tidak bisa menghindar karena mungkin kita berada pada posisi itu. Nah, kita hari ini tahu bahwa ada kebakaran yang luar biasa ya di Los Angeles yang menimpa sampai 3 titik, bahkan ini titik ketiga ini baru mulai beberapa saat yang lalu, dan juga dampaknya luar biasa ya, sampai puluhan ribu hektar terbakar dalam jangka waktu cuman hitungan hari, saudaraku. Nah, sebelumnya itu 2 titik itu 33 ribu hektar yang terbakar, berapa puluh ribu perumahan ya, rumah-rumah yang terbakar hangus. Nah, trial itu ketika kita tinggal di daerah itu dan kita tidak bisa menghindar, itu terjadi begitu saja, ya. Dan itu memang sesuatu yang kecuali kita keluar daripada itu, kita oleh karena kasih karunia Tuhan kita izinkan. Memang ada beberapa rumah yang tidak terbakar. Ya, kenapa tidak terbakar? Itu salah satu penyebabnya adalah kita kalau tahu bangunan di Amerika itu mayoritas itu bukan solid, bukan seperti bangunan di Indonesia, di Asia yang banyak pakai semen, banyak pakai solid ya, pondasinya itu kuat. Enggak, mereka pakai kayu. Banyak sekali yang bahkan bisa dipindah rumah, sehingga ketika ada kebakaran, wah sangat mudah sekali terbakar. Tapi rumah-rumah dibangun dengan konkrit, dengan semen, dengan cor, itu tidak mengalami kebakaran. Tidak signifikan karena memang tidak ada penyulut api, cuman mungkin sedikit-sedikit gosong tapi tidak sampai terbakar karena apinya itu berlalu dengan cepat sekali. Dan ketika sebuah kebakaran hebat yang terjadi pada satu tempat, itu oksigennya habis, saudaraku. Kalau oksigennya habis ya apinya tidak bisa nyala lagi karena tidak ada yang bisa menyulut api itu untuk terbakar. Dan karena anginnya kencang itu cuman kayak lewat gitu aja. Lewat, tetapi ketika melewati onggok kayu ya otomatis kayu itu jadi bahan bakar. Tapi kalau yang dilewati semen atau bahan bangunan itu mungkin ya cuman hangus gitu aja. Karena itu hanya lewat, dan itu yang terjadi. Jadi trial itu sesuatu yang sedang berjalan. Itu misalnya kita ditempatkan di Los Angeles ya, kita menghadapi itu. Kita misalnya caranya menghindar, kita keluar dari Los Angeles. Ya, keluar pun tetap terkena dampak, rumahnya hilang, tapi tidak sampai kehilangan nyawa. Jadi dalam kehidupan ini kita punya banyak pilihan. Nah, pencobaan itu seringkali itu karena pilihan kita, saudara. Kita milih untuk melakukan hal tersebut, kita milih untuk hidup di tempat tersebut, kita milih untuk bekerja pekerjaan tersebut, sehingga kita menghadapi Pirasmos dalam bentuk trial yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ini perlu kita renungkan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita selalu, contoh, kan firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan baik kita. Jadi apa? Kalau kita pergaulannya tidak benar, biasanya kita baik itu kita bisa ketularan menjadi buruk. Jadi kalau kita nih berada dalam pergaulan yang tidak baik, ya kita harus melakukan pilihan, melakukan keputusan untuk keluar.
Supaya apa? Supaya pencobaan itu tidak menghadapi kita, tidak menimpa kepada kita. Karena kalau kita tetap melanggar firman Tuhan dan tetap kumpul dalam pergaulan yang buruk, satu hari itu akan membawa dampak yang jelek kepada saudara dan saya. Nanti kita akan bahas lebih detail pada bagian kedua ya. Itu trial. Jadi tadi pertama adalah bicara mengenai tes, kedua bicara mengenai trial, ketiga adalah bicara mengenai temptation. Temptation itu godaan ya, pencobaan. Itu semua karena pencobaan itu datangnya dari iblis ya, bukan datang dari alam, bukan datang dari tempat, tapi datang dari iblis, dari si jahat. Kalau tadi bicara mengenai tes itu memang Tuhan berikan kepada kita. Kalau trial itu kita bisa memilih, kita mau keluar dari trial itu atau kita tetap berada di situ. Tapi kalau temptation itu adalah dari si jahat. Si jahat itu selalu ingin menggoda. Ya, cobaan paling gampang itu adalah kita bicara mengenai Yusuf. Ya, Yusuf ketika dia setelah dijual oleh saudaranya dan dibeli oleh Potifar ya, seorang jenderal yang kaya raya, rumahnya besar, istrinya cantik sekali ya, masih muda juga istrinya. Dan ketika terus akhirnya Yusuf ini dipakai sebagai budak di rumahnya, dan Yusuf sangat disayangi karena dia memang kompeten ya, dia bisa hebat mengatur semuanya sehingga semua menjadi baik dan dipercaya oleh Pilatus ya, Om Potifar. Nah, terus tiba-tiba tante Potifar ini datang mengajak Yusuf selingkuh. Nah, saudara tahu pada zaman itu belum ada hukum Taurat. Sehingga apa? Karena tidak ada hukum Taurat, tidak ada hukum yang melarang orang untuk berzina. Sehingga kalau kita berzina tidak ada dosanya, apalagi tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat, saudara. Cuman Yusuf dengan tante Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf lari dari pencobaan itu. Ya. Jadi pencobaan itu si jahat yang memberi. Jadi kalau saudara diberikan pencobaan dalam bentuk perzinahan, saudara harus lari. Lari karena itu pencobaan dari si jahat. Setiap pencobaan atau temptation saudara harus lari. Ya. Tadi yang kita katakan pergaulan yang buruk. Nah, di dalam pergaulan yang buruk si jahat itu berusaha memberikan temptation. Temptation apa? Mungkin perzinahan, temptation untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Bahkan mungkin kayak dalam kita bicara kehidupan dunia, mungkin mengambil hartanya orang dalam bentuk ya mungkin korupsi, mungkin menipu, atau bahkan membuat orang ini dalam kesulitan, kayak menjebak ya, melakukan satu sindikasi yang sifatnya negatif, mungkin judi, mungkin prostitusi, mungkin obat-obatan narkotika ya. Nah, ini semua adalah temptation. Dan jurus daripada Tuhan untuk saudara dan saya ketika kita menghadapi temptation adalah kita harus lari terbirit-birit seperti Yusuf ya. Jangan nanti seperti pendoa syafaat yang kapan hari bicara, wah kalau hari ini memang dampak daripada handphone ini jahat sekali, sehingga ketika ada skandal artis ternama ya, sampai direkam dikirimkan ke HP ini harus didoakan. Nanti saya lihat dulu, saya pelajari, baru saya doakan, saya patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Nah, bukan seperti itu. Itu tidak benar itu ya. Jadi kita harus lari terbirit-birit dari temptation atau pencobaan. Jangan kita menantang ya, karena tidak ada satupun dari kita ini yang sakti ya. Kalau kita dihadapkan dengan hal-hal seperti yang si jahat bawa. Karena si jahat ini dikatakan punya panah api yang selalu, anak panah api ini dibidikan kepada anak-anak terang, yaitu kepada saudara dan saya. Dan ketika kita mau untuk menerima bidikan itu, maka kita akan terkena ya. Jadi kita harus lari dan menghindar. Pirasmos, temptation ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 3. Tes, trial, dan temptation ya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat itu poneros ya, si jahat. Kenapa
kita berdoa, kita minta dilepaskan dari si jahat. Karena di Kejadian 3 itu si jahat ini dikutuk oleh Tuhan. Ketika setelah ular tua, si jahat ini menipu Hawa dan Adam. Dikatakan apa? Engkau akan dikutuk merayap dengan badanmu. Jadi ular itu merayap di tanah dan debu dan tanah akan menjadi makananmu. Jadi makanannya adalah debu dan tanah. Sedangkan kita semua tahu bahwa kita berjalan ya pada zaman itu, kita pakai kasut terbuka dan tanahnya belum aspalan kayak hari ini. Itu masih berdebu bertanah sehingga tanah kita pasti kotor. Oleh karena kaki kita pasti kotor. Oleh karena itu ada adat Yahudi ketika kita memasuk rumah seorang, kita harus membasuh kaki, membasuh tangan. Karena apa? Berdebu dan membasuh muka. Ya, supaya kaki kita tidak berdebu, kita masuk ke dalam rumah tetap bersih. Nah, ketika kita tidak membasuh kaki kita dengan air, maka kaki kita berdebu dan debu itu menjadi makanan daripada si jahat. Maka si jahat itu akan mematuk tumit kita. Seperti dikatakan juga nanti keturunan dari ular ini, keturunan dari anak perempuannya akan meremukkan kepala daripada ular yang mematuk tumit daripada keturunan wanita ini. Ya, jadi itu semua penggenapan akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Tuhan Yesus, supaya kita berdoa, supaya kita dilepaskan daripada si jahat. Ya, sebab si jahat ini adalah penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, orang-orang kuat, ya, sesuatu yang di luar jangkauan saudara dan saya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita dilepaskan daripada si jahat. Ya, seperti ceritanya Ayub. Kita kalau semua sadar bahwa Ayub itu dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan dia sangat kaya. Tetapi iblis tak percaya. Iblis malah mau mencobai. Iblis ngomong sama Tuhan, Tuhan, pada sidang ilahi yang terjadi, iblis ngomong, Tuhan, iya karena Ayub kamu beri harta, kamu beri kekayaan banyak. Coba kalau tidak punya kekayaan, tidak punya keluarga, pasti dia tidak mau ikut Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Ayub buka celah. Kalau Ayub tidak buka celah, tidak mungkin itu bisa terjadi. Loh, celahnya di mana? Dikatakan Ayub saleh, Ayub punya duit. Oh iya. Saya tanya, anaknya kaya enggak? Ya enggak tahu ya. Enggak tahu Pak, enggak disebut ya. Yang jelas kita tahu bahwa anaknya 7 laki, 3 perempuan. Dikatakan yang laki mengadakan pesta bergantian. Nah, kalau kita lihat lakinya 7 gantian pesta, berarti hampir bisa-bisa tiap hari pesta, Senin sampai Minggu. Dan yang perempuan selalu ikut bersama-sama mereka pesta. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa anaknya kaya di dalam Alkitab. Berarti apa? Dia pesta pakai uangnya Ayub. Ya, dia pesta pakai uangnya Ayub, berarti Ayub ini buka celah. Apalagi setiap kali pesta dikatakan bahwa Ayub berdoa membakar korban persembahan untuk mereka. Karena Ayub takut mereka berbuat dosa. Jadi jelas Ayub tahu bahwa pesta tersebut bukan sekedar pesta biasa makan pelasmanan pulang. Enggak, pasti terjadi banyak hal yang bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia berdoa membakar korban persembahan. Bisa enggak? Kalau bisa ya semua orang kaya enggak akan ada yang masuk neraka, semua masuk surga. Tapi kenyataannya enggak bisa. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Jadi menebus dosa, membakar persembahan itu adalah urusan pribadi. Bukan bisa dilakukan oleh semua orang. Berdoa itu adalah urusan pribadi yang tidak bisa didelegasikan. Sehingga ketika Ayub melakukan itu, dia buka celah. Dia membiarkan anaknya untuk tidak bekerja, tapi pesta pora sehingga apa? Semua orang tahu itu loh. Anaknya orang kaya, duitnya banyak, tiap hari pesta. Sehingga satu hari orang jahat datang, dia mau merampok dan terjadilah perampokan, hartanya semua diambil, bahkan rumahnya dibakar sampai anaknya semua meninggal. Nah, itu yang dikatakan bahwa Ayub ini buka celah sehingga si jahat ini mematuk tumitnya Ayub, dan Ayub akhirnya jatuh miskin, bahkan dia kehilangan keluarganya. Cuman waktu itu dia masih belum sakit, tapi dia tetap
mengatakan bahwa dia tidak bersalah, sehingga akhirnya kedua kalinya iblis mencoba lagi dan Tuhan mengizinkan karena Ayub tetap merasa dia tidak bersalah, sehingga Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit. Ya, kita semua tahu ceritanya, pada akhirnya Ayub bertobat dan Ayub mengerti, sadar, dan dia tahu bahwa dia telah membuka celah, dan akhirnya setelah dia memberkati saudara-saudara yang teman-temannya itu, maka dia dipulihkan sama Tuhan, bahkan diberikan 2 kali lipat. Diberikan anak juga, turunan, juga diberikan harta sampai 2 kali lipat. Ya. Jadi, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak membuka celah dalam kehidupan ini. Ya, tadi dikatakan pada tema pada hari ini bahwa kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan saudara dan saya tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Jadi kita tahu bahwa pencobaan adalah tes yang memang harus kita hadapi. Ya, kita hadapi. Ada trial yang merupakan pilihan kita bisa menghindar. Ya, kita kalau bisa hindari, ya kita hindari. Ada lagi yang namanya temptation. Ya, kita harus lari terbirit-birit. Ya. Contoh hari ini yang poin kedua mengenai trial. Contoh adalah ketika kita punya anak yang dalam masa kuliah, masa sekolah. Ya, alangkah baiknya kita tidak mengirim anak tersebut ke negara yang mungkin sangat rawan dengan hal-hal seperti narkoba, seperti kejahatan, seperti yang kita tahu di negara barat, ya, di negara-negara yang sangat modern. Kehidupan yang free sex, LGBT dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua, kita jangan mengirim mereka ke tempat-tempat seperti itu. Kita lebih baik kirim mereka ke tempat-tempat yang membuat mereka itu bisa lewat atau lolos atau dijauhkan daripada trial. Jauhkan kami daripada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya apa? Supaya yang jahat itu tidak mematuk tumit kita yang penuh dengan debu dan tanah. Karena apa? Karena ketika kehidupan kita salah, kita membuat kaki kita kotor dan kita tidak membasuh kaki kita, kita membuka celah iblis untuk mendapatkan pijakan dalam kehidupan kita, maka kita akan diserang oleh si jahat. Seperti ceritanya Ayub yang dikatakan saleh, tapi ketika dia membuka pijakan dan si jahat punya kesempatan untuk masuk, maka hidup Ayub menjadi sangat-sangat menderita sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi pada hari ini firman Tuhan mengingatkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ketika kita berdoa, dan supaya melepaskan kami daripada yang jahat. Poneros. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati setiap daripada kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap daripada kami. Karena kami tahu dunia hari-hari ini adalah jahat, tapi kami tahu kasih dan kuasa-Mu tak pernah berhabis, tak pernah berakhir dalam kehidupan setiap daripada kami. Sehingga oleh berkat kasih karunia-Mu, anugerah Roh Kudus meterai yang selalu menyertai, menuntun, memberkati, melindungi, membimbing setiap daripada kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha, akan membawa kami semua hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.